Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke. Sebelumnya udah ada yang ngerjain ini belum? Kemarin tugas kelompok. Soalnya beberapa ada yang sudah mengumpulkan. Ya udah nggak usah Bapak cek dulu. Kita fokus sama soal ini. 419 plus 34 plus 49 plus dan seterusnya. Oke. Tadi yang ditanyakan adalah di antara dua suku yang berurutan disisipkan 4 bilangan sehingga terbentuk deret aritmatika baru. Jadi dari 4 ke 19, terus 19 ke 34, terus 34 ke 49, ini masing-masing kita tambahkan 4 bilangan. Karena yang namanya deret aritmatika, Yang namanya deret aritmatika itu pembedanya adalah bedanya, bukan rasio, kan kalau yang geometri itu rasio, beda antar bilangannya. Nah, kalau ini kan selisih, kalau di aritmatika, berarti dari 4 ke 19 ini, sebelumnya ini bedanya berapa? Kalau 4 ke 19? 15, Pak. 15. Nah, ini juga sama ya, ternyata 15. Ini juga sama, ternyata 15. Nah, dari 15 ini, kalau misalkan kita bagi 4, antara 4 sampai 19, misalkan kita kita tulis ya. Ini misalkan saja 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Posisi mana yang paling pas untuk 4 bilangan? Otomatis ini nggak usah kita pakai karena dia udah. Berarti posisi yang mana saja? Kalau misalkan contoh kita ngambil 7, berarti selisihnya 2, berarti di sini 10, berarti di sini adalah 13, terus di sininya ada 15. Jadi ada bilangan 1, 2, 3, 4, 5. Salah berarti, bukan ini. Berarti contoh misalkan kita ngambil 8, bedanya 3 nih, berarti 12, terus bedanya 3 berarti 16. Nah, masih bisa enggak? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Udah 4 bilangan, tapi ternyata di sini ada kekurangan. Ada kekurangan di sini. Nah, silakan coba berapa? Bentar, Bapak cek dulu ya. Salah satu. Nih. Jadi disisipkan 4 bilangan yang baru. 6. Nah, berarti betul ya. Di sini ternyata bedanya adalah 3, karena di situ 15 itu sampai ke 19. Berarti caranya bukan seperti ini. Cara untuk mencari bedanya, ya Bapak hapus lagi ya. Cara untuk mencari bedanya adalah di sini ada perbedaan 15 angka. 15 angka ini berarti kan dari 4 termasuk ke 19. Termasuk ke 19, berarti ke 19 itu adalah kalau misalkan 4 berarti jadi 5 angka. Ngerti nggak maksudnya? Jadi si 19 ini kan asalnya 4 nih, tapi 19 ini termasuk, jadi kita hitungnya menjadi 5. Jadi dari 4 itu
kita nambahkan 5 angka. Kita tambahkan 5 angka. Bisa difahami nggak? Belum? Belum ya? Oh, belum, Pak. Belum. Oke. Jadi dari bedanya di sini, dari salah satu pengerjaannya adalah U2. Ini kan U2, sini U1. Ini Bapak coba buat yang sesuai dulu ya. Buat sesuai dengan rumus dulu ya. Berarti di sini U2 dikurang U1. Bedanya otomatis ini adalah 15. Terus kalau di sini yang kedua adalah U2-nya, karena di sini kita menjadi U6. Oke, sebentar. Kalau misalkan sorry, ini ada kesalahan soal atau tidak ya? Sepertinya karena kalau 4 tidak bisa. Kalau 5 baru bisa. Kalau 5 baru bisa. Kalau 4 nggak bisa. Soalnya di sini jadi U6 kan. Ketika misalkan U1, U2, U3, U4, U5. Nah, kalau di sininya U5 kurang U1, berarti di sini 15, di sini adalah 4. Otomatis bedanya nggak bisa. Oke, sorry. Berarti di sini akan ada kesalahan. Ada kesalahan soal di sini teman-teman. Karena di sini ketika dibagi bedanya berapa nih? 15 bagi 4 pasti koma-komaan ya. 15 bagi 4 pasti koma-komaan. Nah, yang benar adalah berarti kita di sininya adalah 6. Berarti yang ditambahkan adalah 5 angka. Kalau kayak gini baru bisa. Di sini 6, berarti di sini adalah 5, berarti bedanya adalah 3. Ini. Jadi sorry untuk di nomor 6 memang ada kesalahan. Ternyata Bapak sudah ngebuletin nomor 6 itu. Ternyata sudah membulatkan nomor 6. Pantas ada itu juga ya. Berarti ditambahkannya 5 angka ya. Tambahkannya 5 angka. Tadi yang nanya Aflah gimana Aflah? Atau yang lainnya masih bingung nggak? Berarti di sini ada kesalahan soal. Kenapa? Kenapa? Berarti di sini ada kesalahan soal, berarti yang ditambahkan adalah 5 angka. Kecuali soalnya misalkan dia jadi 4, terus 20, terus 36. Ini kalau ditambahkan 4 angka bisa. Kenapa? Karena di sini adalah kelipatannya. Karena di sini bedanya 16. Udah otomatis, 16 aja nih dibagi 4 berapa? 16 dibagi 4 berarti hasilnya 4. Berarti bedanya adalah 4. Nah, ketika di sini udah 15, terus yang ditambahkan adalah 4 angka, itu sudah nggak bisa. Udah pasti nggak bisa. Bisa saja, tapi hasilnya akan koma-komaan. Gitu ya. Atau kita mau coba koma-komaan. Kita coba ya. Kita coba. Oke, berarti kalau 15 bagi 4 adalah 3,5. Berarti bedanya adalah 3,5. B-nya sama dengan 3,5. Kita coba dulu. Yang ditanyakan adalah berapa jumlah seluruh bilangan dari deret aritmatika tersebut. Berapa jumlah seluruh bilangan dari deret aritmatika tersebut. Di sini yang didapatkan kan kita nyari N-nya berapa nih? Kita nyari N. Oke. Ini rada lumayan juga nih. Kemungkinan juga hasilnya tidak ada. Kita coba aja deh, nggak apa-apa. Biar sekalian gitu. UN sama dengan, kalau rumus UN apa? Masih ingat? Rumus UN? A tambah N kurang 1. Tambah N kali 1. N-1 kali beda ya. Ini ya. Oke. Nah, sekarang UN itu kan di sini ada 589. 589.
mentok sampai 589. Mentok sampai 589. Nah, kita nggak tahu 589 ini U keberapa. Berarti di sini adalah 589 sama dengan A-nya berapa A-nya? 4. Oke, 4 plus N-nya berapa? N-nya berapa? N-nya nggak diketahui karena U keberapa kita nggak tahu. Berarti N-1B. Nah, N-1B ini N-1B ini kita langsung kalikan ke B-nya. Jadi B ke kali N, bedanya berapa? Bedanya 3,5 ya. 3,5 N dikurang 3,5 kali 1. 3,5. Oke, sampai sini ngerti nggak? Ngerti, Pak. Jadi si B-nya dikalikan N, terus si B-nya dikalikan -1. Selanjutnya, kita sudah nemu, berarti di sini adalah 589 sama dengan 4. Yang bisa ditambahkan yang mana nih? Yang bisa dijumlahkan yang mana? 4 kurang -3 ya? Berapa hasilnya? 0,5 ya? Tambah 3,5 N. Betul kayak gini? Jadi si 4-nya dikurangi 3,5. Oke. Habis itu berarti kita nemu di sininya adalah 589. Ini kan positif ya 0,5-nya. Betul? Positif ya? Dipindahin jadi dikurang 0,5 sama dengan 3,5 N. 589 kurang 0,5 jadi 58,589 588,5. Betul kayak gini ya? 589 kurang 0,5 588,5 sama dengan 3,5 N. Berarti N sama dengan 588,5 dibagi 3,5. Ini baru nyari N-nya. Nah, kita lihat dulu apakah ada hasilnya atau enggak. Kalau enggak ada hasilnya, ya kita nggak usah teruskan. Kita coba 588,5 dibagi 3,5. Oke. Hasilnya adalah 168, koma. Nah, kalau udah kayak gini, nggak mungkin dong ada U yang seperti ini. Karena kalau U atau kalau suku itu udah pasti ya 1, 2, 3 dan seterusnya, nggak ada suku itu koma-komaan. Berarti jelas ya kalau untuk soal yang tadi itu bukan disisipkan 4 angka tapi disisipkan 5 angka. Tapi disisipkan 5 angka. Allah. Sampai sini ada yang ditanyakan? Silakan kalau ada yang ditanyakan. Masih bingung nggak? Jadi kalau misalkan kalian nemu soal kayak gini, ya dicek dulu antara bedanya itu, terus ditambahkan atau disisipkannya itu sesuai atau tidak. Kalau yang tadi kalau misalkan kita coba 4, berarti kan bedanya 3,5, oh udah jelas. Ke bawahnya nggak akan bisa dihitung. Karena di sini N-nya saja 1,168. Kalau misalkan ternyata hasilnya adalah 168, itu masih bisa diproses. Tapi ketika 168, nggak ada U168, itu nggak ada. Yang ada U1, U2, U3 sampai terusnya. Semuanya bilangannya bilangan bulat. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ya, Pak. Tidak ada. Oke, sebentar. Dari pelajaran ini Bapak survei ya. Bapak survei kemarin waktu tatap muka sama PPLG dan kelas-kelas yang lain termasuk PM. Apakah benar dalam pembelajaran online khususnya di matematika
tidak ada yang penerapan materinya itu sampai 80%. Ada nggak yang, wah saya ngerti nih 80%? Ternyata banyaknya adalah, ternyata banyaknya adalah masih rata-rata di bawah 50%. Itu menunjukkan bahwasannya memang, saya nggak tahu nih apakah Bapak salah mengajarkan, atau memang untuk matematika kalian kesulitan kalau online. Atau gini, coba dengan survei yang seperti itu kan sebenarnya belum mewakili keseluruhan ya. Tapi menurut kalian dari segi pengajaran yang Bapak lakukan secara online, apakah ada yang masih belum berkenan atau tidak? Silakan kalau misalkan ada masukan, akan kita coba rubah konsep pembelajarannya. Sok silakan berbicara saja. Ini kan ditakutkan kita nanti semester 2 akan seperti ini lagi nih. Ditakutkan, ya mudah-mudahan tatap muka. Cuman kita ada sama-sama untuk perbaikan. Jika misalkan di situ ternyata ada kekurangan dari Bapak, sulitnya dari mananya? Ini karena Bapak juga kalau misalkan hitung-hitungan mah susah ya kalau online ya. Tapi secara penyampaian Bapak gimana menurut kalian? Masih kurang juga? Kalau dari saya penyampaian Bapak aman-aman aja sih Pak. Aman. Tapi memang dari situasinya memang lagi kayak gini kali ya Pak. Jadi banyak distractionnya, jadi banyak pengalihannya gitu Pak. Tadi ada yang ngomong coba kalau live streaming. Permasalahannya kalau live streaming itu otomatis kita nggak bisa dua arah. Berarti Bapak ngoceh terus gitu. Kebayang kan yang ngoceh saja atau yang tatap muka saja, terkadang kalian masih sambil ini sambil itu, apalagi ada yang di jalan, ada ini itu dan lain-lain. Karena otomatis kalau belajar matematika mah Bapak yakin nggak ada teori yang hanya bisa didengarkan saja, karena semuanya pasti dipraktekkan. Nah memang ya kondisi, tapi kita juga sudah berusaha. Internetnya kadang-kadang lemot, nah itu juga salah satu kendala betul. Bapak ngomong apa di sana masih beberapa. Jadi oke. Tapi secara penyampaian aman ya? Aman Pak. Aman Pak. Secara penyampaian aman, tapi penerapannya di bawah 50%. Nah ini jadi pertanyaan. Oke. Untuk misalkan nih, kalau pembelajaran online kayak gini, kalian enaknya seperti apa? Menurut kalian ya. Karena Bapak juga udah hampir setahun setengah nih kita belajar online, apalagi di kelas 10 yang sebelumnya. Memang udah dicari beberapa solusi. Ada yang senangnya, Pak saya kasih tugas aja lah. Saya mah YouTube aja kasih tugas. Ada yang seperti itu. Ada yang Pak tatap muka aja atau Zoom aja. Nah itu kan beda-beda ya. Menurut kalian seperti apa? Kalau menurut saya Zoom itu udah enak banget Pak. Soalnya dari mata pelajaran lain itu udah jarang banget buat Zoom, Google Meet gitu Pak. Berarti hanya tugas saja? Ya kebanyakan begitu Pak. Atau enggak dari YouTube-nya orang lain gitu Pak. Oke. Terus yang lain? Apalagi Pak kalau tatap muka mah jos geng. Tatap muka mah Bapak juga enak nyuruhnya. Ayo sekarang mah sebab muka-mukanya aja nggak kelihatan. Sok iya cici. Ada nyumput, pura-pura nggak mendengar. Nah, kalau tatap muka mah kan katinggalinya. Sok disuruh maju, kemarin juga disuruh maju mau nggak mau maju. Ya oke. Disuruh maju, Cok. Oke. Jadi gimana? Penyelesaiannya langsung di tempat. Suaranya beberapa gitu ngomong apa gitu? Enaknya tetap muka tuh penyelesaian tugasnya langsung di tempat Pak, langsung di muka tuh. Jadi mungkin kayak siswa tuh ya Allah sinyal Pak, kenapa? Jadi di luar. Nanti ya absennya santai absennya.
Nanti absennya Bapak share lagi. Ya memang tatap muka ya. Apapun kalau misalkan pelajaran matematika, kalau misalkan ada kuliah gitu, nggak susah. Apalagi ada rumus-rumus ini itu dan lain-lain. Karena kan kalau misalkan tatap muka bisa langsung nanya, Pak ya kumaha. Kalau kayak gini kan ya susah. Ya gitu. Baik. Ada masukan lagi nggak? Silakan kalau ada masukan. Ya selama inilah pembelajaran lah. Siapa walinya? Oh belum kesini di sana berarti di lemari. Lemari. Berarti tetap kita pertahankan ya kalau misalkan Bapak kan biasanya seminggu Zoom, seminggu GCR. Apa mau Zoom terus setiap minggu? Mending seminggu Zoom, seminggu BCR sih Pak. Nah, jangan sampai terus GCR ya. Iya Pak, janganlah. Ya nggak apa-apa. Oke. Ini juga Bapak menyesuaikan ya, mudah-mudahan terbiasa. Ternyata memang kalian kalaupun Zoom di jam berapapun bisa sebenarnya, karena nggak ada mata pelajaran yang Zoom lagi ya. Iya Pak, betul. Iya. Kecuali memang ada jadwalnya Iya. tiba-tiba gitu Pak. Kadang-kadang suka dadakan, Pak. Yang suka masih Zoom siapa? IPAS, Selain Pak, matematika. 2 minggu sekali. Guru IPAS. 2 minggu IPAS. sekali, Pak. Siapa? Untuk IPAS 2 kali, seminggu 2 kali ya? Gimana sih dulu? 2 minggu sekali. Kalau di PPLG 2, P4 BK Pak. Oh, P4 PPK sama ini ya, kejuruan ya, Le? Jarang kalau kejuruan. Kalau kejuruan kalian kalau online kayak gini gimana cara? Oh, udah PKI ya. Otodidak Pak. Otodidak paling Pak. Ya, tapi betul. Apalagi kejuruan kalian nggak bisa kalau terus-terusan seperti ini tuh nggak akan bisa. Apalagi nanti kalian dituntut untuk Iya, Pak. bisa ini itu. Yaudah ya mudah-mudahan di tahun ajaran baru ini kalian bisa tatap muka, kita juga bisa tatap muka dan Amin. dan ini Bapak nih selama online ini balik lagi ya Bapak ngasih tahu ya. Bapak nggak akan pernah mempersulit kalian dapat nilai. Ingat itu ya. Bapak nggak akan mempersulit kalian. Tapi kalau kalian mempersulit diri kalian, Bapak nggak akan mau bantu. Atau masa ya kalian kalau misalkan jadi guru ya, jadi guru misalkan, yo tugas ini kerjakan, udah dikasih waktu banyak nih, terus nggak dikerjakan, terus pleng sampai pas waktunya ujian, pas nilainya mau keluar baru dia minta, Pak tugas-tugas saya yang mana? Kalau kalian sebagai guru seperti apa? Kesel. Kalau Pak. Ketawa. Kemana wae ya itu budak teh. Ya itu ya maksudnya ada yang seperti itu, tapi Bapak harapkan tidak ada di antara kalian. Jadi ketika ada tugas, ingat ya sebenarnya simple loh, gampang banget tugas. Kalian tuh kan punya temen nih, meskipun mungkin sebelumnya belum kenal, tapi silakan gitu komunikasi. Bahkan nih Bapak, kalian kalaupun minta jawabannya saja ketika temennya mau ngasih, ya udah selesai gitu tugas tuh. Jangan ngerjain sendiri, dalam arti ngerjain sendiri ketika kalian sulit, jangan malu untuk nanya, jangan malu untuk menghubungi temennya. Kalau kayak gitu, kalian akan susah sendiri nantinya. Yang parahnya lagi, boro-boro nanya, tugasnya nu mana? Nggak ada nanya seperti itu. Nggak ada nanya kayak gitu, jika tuh bantuan lah, ayo kerja kelompok, atau itu dan lain-lain. Nah jangan sampai kayak gitu. Kalian memang belum pernah bareng lama gitu ya. Tapi ya mungkin ada 1-2 yang kenal, ada 1-2 yang suka ngechat dan lain-lain. Nah itulah silakan dimanfaatkan, jangan sampai kosong sama sekali. Tapi alhamdulillah sejauh ini ya 90% lah kalian bisa mengumpulkan tugas dengan baik. Dan bisa dilihat ya nilai kalian yang sudah mengumpulkan tugas. Ini udah pada bagi rapot belum? Ya, tengah semester ya Pak. Sudah Pak. Ya, udah ya. Ya, ada yang mengumpulkan rajin plus nilainya di bawah KKM ada? Ada nggak? Saya tidak Pak. Enggak, Pak. Bapak. Kalau ada,
Pak saya ngumpulkan tepat waktu, ngumpulkan full, tapi nah nilai saya masih goreng, sok ke Bapak. Langsung Bapak rubah nilainya. Tapi benar, nanti Bapak langsung cek di semuanya benar gak ngumpulin tepat waktu. Tapi kalau tidak ngumpulin tepat waktu, kok minta nilai, wah macam-macam ya mah. Ya oke, tadi ada masukan lagi. Pak sebaiknya materinya tidak terlalu cepat, seperti transisi kemarin dari logaritma ke aritmatika. Bagi saya transisi yang cukup cepat dan masukan saya perbanyak cara penyelesaian. Oke, baik. Berarti ada yang kecepatan juga. Oke, sebelumnya. Kemarin logaritma udah selesai belum sih? Kalian udah pada ngerti logaritma belum? Sebenarnya udah sih Pak, soalnya kan udah pernah dipelajarin waktu SMP. Oh SMP pernah logaritma emang? Kalau saya pernah. Oke, karena kita cuma punya 2 minggu lagi, jadi Bapak nggak akan nambah materi lagi, hanya memperkuat saja. Bapak kira kalau barisan dan deret aritmatika kita sudah terlalu banyak ya? Bukan terlalu banyak sih, udah sering banget. Yang Bapak khawatirkan kalian akan lupa di eksponen, logaritma, sama akar. Masih ingat logaritma? Coba yang masih bingung logaritma angkat tangan aja, angkat tangan di itu. Di pakai stiker. Sebanyak apa dari 89 orang yang masih bingung logaritma? Sok, angkat tangan. Kasih stiker angkat tangan. Silakan. Gak ada yang bingung? Atau jangan-jangan gak tahu logaritma? Sok, gak apa-apa, angkat tangan aja. Nanti kita akan coba untuk sedikit ngulang, review lagi. Review sedikit lah. Kalau logaritma kan Bapak kemarin udah ngasih video dan juga kita tetap muka. Cuman memang iya namanya belajar online, kadang ingat, kadang lupa. Oke. Oh masih banyak ya. Coba kita coba. Ketika ada ini coba aja ya. Coba. Ini kebetulan Bapak nemu soal nih. Nah, cara ngerjainnya gimana nih? Ini misalkan ada soal kayak gini. Cara ngerjainnya gimana? Dan hasilnya berapa? Baru ada yang ngacung tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 dari 90. Masih sedikit ini. 11, 12, 13. Kelihatan nggak? Tulisannya kelihatan? Kelihatan, Pak. So, kalau ada soal kayak gini gimana cara penyelesaiannya? 50-nya dipecah, 8-nya dipecah, 100-nya juga dipecah. Yang benar, serius. 50 dipecah jadi berapa? Nih, lihat ya. Kali Pak, dipecah jadi kali Jadi ya. Oke, Bapak ngerti yang kalian pikirkan. Karena ini harus dipecahin, ini dipecah. Kalau ini dipecah, misalkan contoh ya, jadi 2 log 25 dikali 10. Oh sorry, bukan 25. Ya, cok berapa? 10 kali 5? 50. Oke. Kalau dipecah 50 ini tetap nggak akan bisa diselesaikan karena ininya adalah 2. Nah, kita harus fokus lihat. Di sini adalah 2. Di sini 2. Di sini 2. Nah, sifatnya Pak, sifat. Karena di sininya 2, berarti udah aja kita langsung gabungkan. Berarti 2 log 50. Karena digabungkan ya. Karena digabungkan berarti tambah ini jadi kali 8. Karena di sini negatif per 100.
Berarti berapa hasilnya? 2 log 50 kali 8 per 100 berapa? 400 ya. Per 100. Berarti hasilnya adalah 2 log 4. Nah, 2 log 4 itu berapa? 2 kuadrat 2 pangkat berapa yang hasilnya 4? 2 Pak. Nah, gini. Oke, jangan sampai dipecahin dulu. 50 dipecah, 8 dipecah. 8 mah bisa selesai sih. 100 ini nggak akan bisa. 2 pangkat berapa yang hasilnya 100 nggak akan mungkin bisa. 2 pangkat berapa yang hasilnya 50 nggak akan mungkin bisa. Berarti kita caranya adalah menggabungkan. Nah, itu tadi sifat-sifatnya. Ayah bingung deh ya. Masih ada yang bingung lagi ya? Oke. lupa sifat-sifatnya doang. Pak, ya apa wajar. Bisa dihapus ini ya? Gak apa-apa, nggak usah ditulis juga. Boleh Pak. Kita coba lagi. Yang lain yang masih belum mengerti, coba menyimak ya. Coba menyimak sebisanya. Kalau misalkan ada nih 3 log 1/9, hasilnya berapa? 9 kali 3 log 1. Enggak. 3 log 1 dikurang 3 log 9. 1/3. Diulangi berapa? Min 2. 3 log 1 3 log 1. 9. 3 log 9. Kalau langsung dipisah, ini kan bukan tambah-tambahan ya. Bukan tambah-tambahan. Kalau misalkan nih contoh 3 log 1 terus apa? Kurang 3 log 9. 3 log 9. 3 log 1 berapa hasilnya? Tiga log 1 berapa? 3 pangkat berapa yang hasilnya 1? 3 pangkat berapa yang hasilnya 1? 0. 0. Ya udah 0. 3 log 9 berapa? 2. 2. Min 2. Berarti hasilnya adalah min 2. Ini kalau kalian ngerti yang log-log itu, kalau kalian ngertinya perpindahan eksponen, contohnya jadi 3 log, karena dia 9-nya di bawah nih. 3 pangkat 2 Pak ya. Min 2. Jadi di situ 3 adalah pangkat min 2. 3 pangkat min 2. Oke. 3 pangkat min 2 berarti udah 3 log 3. Di sini kan kalau min 2-nya pindah ke depan ya. Min 2, 3 log 3 adalah 1. 3 log 3 adalah 1 ya udah min 2 dikali 1 hasilnya min 2. Kayak gitu contohnya. Nah ini harus sering belajar nih yang logaritma. Silakan untuk di YouTube banyak ya. Silakan di YouTube banyak. Karena ada waktu. Oke, satu soal lagi contoh. Satu soal lagi. Ini logaritma. Mudah-mudahan bisa. 1/4 log 256. Nah, gimana nih? Yo, gimana yo? Dua 256-nya dirubah. 256 dirubah. Kalau ininya? Mana yang jadi dirubah juga. Jadi berapa? 2 min 2. 2 pangkat min 2. Nah, 2 pangkat min 2. Sebelum kita ke 2 pangkat min 2, kita coba dulu ya biar sesuai prosedur. Berarti 1/2 pangkat 2. Gini ya. Log 256-nya dirubah jadi berapa? 2 pangkat 8. 2 pangkat 8
Ya, 4 pangkat 4. 4 pangkat 4 bisa atau 2 pangkat 8 bisa. Oke. Karena di sini 1/2 pangkat 2 kita pindahin ke atas biar nggak ada pernya, berarti 2 pangkat min 2. Oke, tadi betul teman kalian. Di sini 2 pangkat 8. Berarti ya udah kalau kayak gitu mah 8 per min 2. Jadi kalau yang ininya pangkat dia jadi di atas, kalau yang ininya pangkat dia di bawah ya. Kali 2 log 2. Berarti sama dengan 8 pangkat min 2 adalah min 4 kali 1. Hasilnya adalah min 4. Kayak gitu. Kalian Bapak cari bentar ya, link absennya dulu. Ada yang ditanyakan nggak? Bingung nggak? Susah ngapalinnya doang, Pak. Berarti harus banyak mencoba, memang harus banyak mencoba. Ya mudah-mudahan nanti soalnya nggak susah ya, karena kebetulan bukan Bapak yang buat, tapi ya sudah dijalankan saja. Yang jelas kalau tugas-tugas kalian lengkap, terus tepat waktu, ya pasti akan ada banyak bantuan di situ. Nggak usah khawatir. Oke, ntar. Silakan untuk absen dulu. Absennya ada di chat ya. Ada di chat. Ntar. Silakan untuk absen dulu. Ntar. Oke, baik. Tidak ada yang ditanyakan lagi? Cukup? Vicky aman? Vicky kemana seragamnya Vicky? Pakai seragam nggak? Soalnya di sini pakai foto. Ya. Silakan absen. Insya Allah. Oh, pasnya online atau offline? Itu akan diberitahukan minggu depan. Bapak belum tahu ya. Bapak belum tahu pasnya online atau offline. Ya mudah-mudahan apa? Kalian maunya apa? Online atau apa aja? Online, Pak. Online mah bari. Iya, Bapak nggak tahu ya. Ya bisa offline, bisa online. Karena kayaknya offline. Kayaknya offline. Kayaknya. Lupa. Kayaknya offline. Oke, silakan absen ya. Silakan absen. Atau untuk nanti rekapan tugas-tugasnya nanti Bapak sampaikan. Jadi karena Bapak ngajar kebetulan di kelas 10-nya 10 kelas, jadi untuk merekap kayak gitu memang butuh waktu. Itu ada tuh absennya tuh di atas billing. Sama Alia ya. Belum. Oh bentar. Belum ada, Pak. Oh belum. Bapak kirimnya ke personal tuh. Silakan. Sudah ada ya. Baik, hatur nuhun. Terima kasih. Insya Allah cukup dari Bapak. Minggu depan kita lihat ya, minggu depan apakah kita offline atau online. Nanti kita sesuaikan dengan waktunya. Ada kurang lebihnya Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kalian sehat, keluarga juga sehat semuanya. Hari ini nggak ada tugas. Silakan untuk yang kelompok yang belum dikumpulkan segera dikumpulkan. Oke. Terima kasih. Yang sudah absen silakan boleh keluar. Dari Bapak cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Silakan absen.